sendiri. Kemudian Prosper ini akan membantu teman-teman dengan cara terbaik, yakni mencarikan solusi tentang apa yang diperlukan dalam kebutuhan karirnya teman-teman sendiri. Nah, teman-teman untuk narasumbernya kali ini kita kedatangan Mas Ignatius Hubert dari Prospel. Halo Mas, selamat siang. Halo, selamat siang teman-teman semua. Ya, selamat siang Mbak Zia. Ya, baik, selamat siang. Nah, teman-teman, Mas Hubert ini kebetulan sebagai partnership manager dari Prospel Indonesia. Dari sejak 1 September 2021 sampai saat ini masih di Prospel. Nah, sedikit aku mau share tentang CV-nya Mas Hubert ini teman-teman, biar teman-teman tahu. Oke, sudah terlihat? Oke, baik. Nah, teman-teman, Mas Hubert ini sendiri lulusan dari Bachelor of Art in International Relations di Universitas Padjadjaran Bandung ya. Dan kemudian GPA-nya 3,9 nih teman-teman, lumayan tinggi. Nah, pengalaman kerja Mas Hubert sendiri, yakni di Prospel Indonesia hingga saat ini dari September sebagai partnership manager, yakni seperti mengelola kemitraan antara mahasiswa dan universitas dan perusahaan seperti itu, kemudian menjalin komunikasi yang baik antara perusahaan dan partnership seperti itu. Kemudian juga sebagai business development manager di Everpet Kitchen Indonesia teman-teman, yang tujuannya seperti membantu calon mitra dalam membuat langkah selanjutnya dalam bidang food and beverage. Kemudian juga sebagai membuka peluang baru untuk para konsumen seperti itu. Dan pengalaman lainnya di marketing project di Shop Indonesia, dan kemudian di Narasi TV sebagai news collaborator seperti itu. Oke deh, mungkin sekian perkenalan untuk Mas Hubert ya. Nah, teman-teman kalau yang mau reach out langsung atau temenan nih atau terhubung di LinkedIn, ada di LinkedIn Hubert Tantra, kemudian email address-nya huberttantra@gmail.com ya teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin sedikit perkenalan untuk Mas Hubert. Nah, oke, teman-teman, tanpa menunggu berlama-lama lagi, mungkin untuk materi Glam Up Your CV-nya ini, yakni percantik CV-mu, akan aku serahkan kepada Mas Hubert ya untuk dibawakan. Nanti teman-teman kita akan punya kuota sekitar mungkin 5 sampai mungkin 5 atau lebih untuk teman-teman yang CV-nya ingin direview. Itu nanti dipersiapkan ya teman-temannya untuk share segala macam. Nanti akan dibantu sama Mas Hubert untuk review CV-nya. Gimana sih yang mungkin sesuai standar, yang menarik, dan mungkin pas di mata insider atau user seperti itu. Oke, kalau mau upload CV di mana, nanti akan ada sesinya Steven untuk share screen ya. Nanti akan aku kasih akses seperti itu. Oke deh, kalau kayak gitu tanpa menunggu berlama-lama lagi, kepada Mas Hubert aku persilahkan Mas untuk membuka materinya. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Zia. Halo teman-teman semua, selamat siang. Aku izin share screen untuk bawain sedikit materi ya pengantar. Sebelum nanti kita coba untuk review beberapa CV teman-teman sekalian ya. Halo, ini materinya hari ini judulnya Glam Up Your CV. Tadi kayak kata Mbak Zia, mempercantik CV kamu ya bersama dengan Prospel Indonesia. Nah, sedikit tentang aku tadi udah disampaikan sama Mbak Zia juga. Aku di sini bekerja sebagai manager di Prospel Indonesia. Sebetulnya aku juga belum lama di sini, mungkin udah sekitar mau hampir 1 tahun berjalan. Aku juga lulus tahun 2021 kemarin, jadi cukup baru dan hopefully masih relate ya sama teman-teman sekalian. Dan hari ini mungkin yang akan kita obrolin akan membahas beberapa hal sebagai berikut. Jadi yang pertama nanti aku akan jelasin say hi to Prospel, apa itu Prospel dan seperti apa yang perusahaan kami kerjakan. Lalu aku juga akan ngobrolin tentang teman-teman sekalian ya, perjalanan karirnya seperti apa sampai titik ini yang saat ini teman-teman sedang jalani. Lalu nanti kita akan masuk nih terkait sebenarnya CV itu apaan sih? Dan kita akan tentunya belajar bareng dari CV-nya teman-teman sekalian. Nah, sebelum aku mulai ngejelasin yang daging-dagingnya nih ya, aku pengen ngajak teman-teman untuk ikut serta main bareng nih ya sama aku. Nah, jadi di sini aku udah persiapin Mentimeter, teman-teman bisa masuk ke dalam link yang aku sudah share tadi. Dan nanti pertanyaan yang akan muncul di link tersebut adalah dalam satu kata. Yuk coba sebutin harapan teman-teman sekalian setelah lulus dari BINUS. Nah, aku coba share screen di sini, present.
kalau misalkan teman-teman udah masukin jawabannya di link yang aku kasih di komen tadi, maka akan langsung muncul di sini nih, tulisan-tulisan harapan teman-teman sekalian. Jadi yang belum bisa coba masukin jawabannya, ini udah ada masuk beberapa. Katanya dari teman-teman BINUS nih ada yang pengen sukses berkarir gitu ya. Jadi setelah lulus dia pengen punya karir yang bagus, dapat pekerjaan yang bagus nih. Nah, terima kasih yang udah ngisi. Ini udah mulai masuk lagi, ada yang katanya pengen kerja secara remote. Aku rasa ini satu permintaan yang cukup umum ya di zaman sekarang nih, apalagi semenjak pandemi ini, orang kayaknya bisa ya kerja dari mana aja gitu, nggak perlu harus hadir ke kantor, pengen remote. Kayak aku sendiri ini juga dari rumah nih sebenarnya. Dapat pekerjaan yang bagus, bisa cepet cari kerja. Nah, sebenarnya cepat atau tidaknya mencari kerja ini akan depends ke teman-teman semua. Jadi aku sarankan nggak usah buru-buru, nggak usah nge-sprint gitu ya, karena pencarian karir atau pencarian kerja itu aku analogikan lebih ke maraton daripada sprint gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang udah dapat pekerjaan, ada yang belum, itu suatu hal yang lumrah. Nah, ini yang menarik, ada yang bilang katanya mau merit nih ya, pengen ada yang menikah gitu setelah lulus. Jadi menarik juga, ada yang pengen jadi entrepreneur katanya, mau bikin usaha baru nih, sangat keren ya. Anak-anak BINUS sangat kreatif nih jawaban-jawabannya. Ada yang mau masuk ke perusahaan besar juga, atau ada yang mau dapat pekerjaan yang sesuai. Nah, di sini aku bisa ngelihat secara umum gitu ya, teman-teman nih udah mulai ada gambaran nih setelah lulus dari BINUS tuh sebenarnya harapannya seperti apa, dan apa yang pengen teman-teman capai dengan skill yang udah teman-teman dapatkan dari universitas nih setelah teman-teman lulus. Semoga apa yang udah teman-teman taruh di sini nih nggak cuma sebagai kalimat belaka aja, tapi bisa teman-teman wujudkan nantinya setelah teman-teman sudah lulus juga gitu ya dari BINUS. Atau mungkin dari sedini mungkin kalau misalkan teman-teman masih semester awal, di sini kayak ada yang masukin mau jadi intern di e-commerce nih. Nah, siapa tahu itu bisa jadi jalan teman-teman juga untuk mencapai karir yang lebih keren lagi gitu, yang lebih glam up lagi setelah teman-teman lulus nantinya. Susah banget dapat kerja Hicks gitu katanya. Ini aku juga sering lihat ya kalau di Instagram, lihat Reels atau lihat TikTok gitu, banyak yang udah apply sana sini, tapi susah dapetin kerjanya, susah dapet tawaran interview. Itu suatu hal yang umum teman-teman, aku pun pernah merasakan hal yang sama. Jadi jangan sedih sendiri, ini kita rame-rame nih ada sekitar 66 orang di dalam room hari ini, kita sama-sama belajar ya, biar bisa lebih besar peluangnya teman-teman bisa diterima kerja gitu ya. Terutama berhubungan dengan CV gitu. Siapa tahu teman-teman udah kirim banyak lamaran selama ini, tapi karena CV-nya kurang oke, makanya belum dapat undangan gitu. Oke, aku tinggalin terlebih dahulu Mentimeternya. Sekarang kita akan masuk ke yang pengen aku jelasin. Pertama-tama aku pengen kenalan dulu nih dari Prospel. Halo, kami adalah Prospel. Tadi Mbak Zia sudah sempat jelaskan sekilas. Misi kami adalah membantu setiap mahasiswa mendapatkan awal yang terbaik dalam karir mereka. Nah, di sini cara kami membantunya adalah dengan kita bikin website-website yang bekerja sama dengan universitas-universitas. Nah, salah satunya BINUS nih, meskipun kini kita belum buat secara langsung website kerjasamanya, tapi udah menjadi partner dari Prospel juga selama beberapa waktu terakhir ini untuk event-event seperti ini. Dan dari waktu ke waktu kita juga udah berkembang nih, Prospel sendiri. Launching pertama kali itu tahun 2012 di Australia dengan nama Create Australia. Saat ini kita udah rebranding ke nama Prospel dan kita juga udah expand ke negara-negara lain. Ada di India, ada di Filipina, Malaysia, dan tentunya di Indonesia juga. Nah, yang kita provide untuk teman-teman adalah semua kebutuhan karirnya teman-teman itu dalam satu website nih. Nanti aku akan share juga linknya, teman-teman yang pengen nyari lowongan magang, kerja, internship itu bisa menggunakan website kita, karena kita fokusnya itu memang ke teman-teman yang fresh graduate atau under 1 year of experience. Kalau misalkan teman-teman yang udah punya pengalaman, yang udah lulusnya lama, itu kan mungkin udah bisa join ke platform-platform lainnya kayak
LinkedIn gitu misalkan, atau Glints atau Tech in Asia. Nah, tapi kalau di Prospol kita memang fokus untuk teman-teman yang ada di sini nih, yang 66 orang ini yang mungkin masih explore karirnya, masih di awal, tahap-tahap awal, masih bingung mau kemana. Nah, kita bantu dengan website-nya kita. Kalau misalkan aku boleh share sekilas, nanti akan ada yang lebih detailnya lagi. Ini website-nya Prospol, ini halaman depan untuk cari kerjanya. Di sini ada beberapa lowongan yang saat ini sedang open. Teman-teman bisa langsung explore dan cari lowongan-lowongan apa sih yang ada saat ini, baik itu internship atau lowongan-lowongan lainnya. Kalau teman-teman pengen cari yang spesifik nih sama jurusan teman-teman juga bisa dilihat di sini. Jadi internship misalkan atau graduate atau full time job, lalu teman-teman bisa masukin nih jurusan di sini sesuai dengan teman-teman studi apa sih di BINUS. Nah, bisa dicek langsung di sana, di link yang udah aku kirimkan, itu udah langsung muncul lowongan-lowongan yang saat ini sedang buka di Prospol. Kita akan update secara berkala. Kalau teman-teman cek hari ini, belum tentu sama beberapa waktu yang lalu, dan kita akan update terus dengan lowongan-lowongan terbaru yang paling relate sama teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita balik lagi ke materinya. Kita akan ngomongin tentang teman-teman sekalian nih, perjalanan teman-teman sampai sekarang di titik ini. Aku rasa hampir semuanya di sini sama ya, usia 17 sampai 18 tahun kita lulus dari SMA atau pendidikan menengah atas, lalu kita masuk nih di usia 18 sampai 22 ini ke BINUS gitu, ke universitas yang teman-teman saat ini sedang mempelajari berbagai macam hal yang sifatnya itu teoretis gitu mungkin ya, teori-teori, teman-teman ada yang mungkin ujian dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya kalau misalkan teman-teman udah usia yang lebih lanjut 22 sampai 23, apa sih yang pengen teman-teman capai selanjutnya gitu ya. Nah, tadi ada yang pengen karir, ada yang pengen entrepreneur, pengen nikah. Nah, sekarang kita lihat nih di sini. Jadi memang ada beberapa pathways atau jalur yang bisa teman-teman tempuh gitu ya setelah lulus. Mungkin ada yang di sini pengen jadi guru, ada nggak nih? Kalau misalkan ada, mungkin bisa kasih emot gitu ya, atau raise hand gitu. Nah, di sini ada yang mau jadi PNS, yang mau jadi PNS bisa raise hand mungkin. Ini katanya sih ya, katanya idaman mertua gitu ya. Tapi nggak tahu lagi kalau sekarang masih relate nggak tuh. Atau mau lanjut studi nih teman-teman. S1 atau mungkin yang D3 belum cukup, pengen lanjut ke studi yang lebih tinggi lagi, S2 atau S3. Atau bahkan tadi kayak yang entrepreneur itu mau buka usahanya sendiri gitu. Karena males ya jadi di bawah perintah orang gitu, pengen bebas. Nah, sekarang kalau misalkan tadi ada beberapa jalur ya yang bisa teman-teman pilih, teman-teman juga harus sadar nih sama faktanya. Kalau misalkan teman-teman pengen masuk ke jalur-jalur tersebut, faktanya adalah 6,47 juta pekerjaan saat ini udah hilang nih karena semenjak pandemi COVID-19. Nah, kita juga lihat bahwa 1 dari 5 orang di Indonesia nih bahkan harus berhenti bekerja, atau sekitar 52%-nya itu waktu kerjanya itu berkurang. Jadi yang awalnya mungkin 8 jam, sekarang tinggal 5 jam misalkan. Nah, yang paling relate dan paling gawat nih untuk teman-teman sekalian adalah 5,67% atau sekitar 730.000 lulusan universitas, fresh graduate, saat ini nih lagi manggur gitu ya, lagi belum menemukan pekerjaannya. Nah, jadi pertanyaan yang aku rasa harus kita coba jawab bersama-sama hari ini adalah bagaimana sih caranya kita bisa menghindari menjadi dari 1 dari 5,67% tadinya, atau dari 730.000 pengangguran tadi. Nah, makanya di sini kita bikin konsepnya di Prospol adalah daftar kerja dan magang itu mudah, cepat, efisien. Jadi teman-teman yang penasaran pengen eksplor lebih lanjut, tadi aku udah sempat share linknya. Semoga bisa berguna untuk pengembangan karir teman-teman sekalian. Dan aku rasa sih kita harus mulai dari sekarang gitu ya. Nggak usah ditunda-tunda, nggak usah nunggu nanti semester atas aja lah, kalau sekarang pengen belajar aja. Menurut aku karir dan pengembangan diri itu bisa dimulai sedini mungkin. Nah, ini sedikit aja cara teman-teman bisa cari kerja. Nanti saat teman-teman
pengen apply ke salah satu posisi, pasti teman-teman akan diminta untuk sign in. Sign in ini gampang, teman-teman bisa pakai akun sosial medianya, baik itu Google atau LinkedIn atau pakai emailnya. Nanti saat udah sign in, teman-teman akan otomatis dapat newsletter pekerjaan juga setiap minggunya. Jadi kalau misalkan teman-teman males nih nyari manual lagi, masukin lowongan dan jurusan teman-teman, nanti tinggal teman-teman masukin aja email teman dan teman-teman akan otomatis mendapatkan undangan atau newsletter pekerjaan-pekerjaan terbaik yang ada di platform kita setiap minggunya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman pengen aktif nyari, itu bisa di tombol search jobs di dalam website yang tadi aku sudah kirimkan. Kan teman-teman bisa temukan beberapa macam lowongan-lowongan yang bisa teman-teman filter lebih lanjut sesuai spesifikasi pekerjaan teman-teman atau spesifikasi jurusan teman-teman. Ini semacam mantra ya yang pengen aku share ke teman-teman sekalian, atau semacam mungkin ujangan gitu ya buat teman-teman sekalian perhatikan, adalah kata 20 kali. Rata-rata pencari kerja di Indonesia itu mendapatkan undangan interview setiap 20 kali teman-teman mengajukan lamaran. Nah, kalau misalkan di sini ada yang udah mulai cari magang, ada yang mulai cari kerja, mulai cari ODP gitu, tapi masih belum mendapatkan undangan, itu suatu hal yang lumrah gitu, karena 20 kali ini. Aku sarankan teman-teman bisa mulai dari sekarang nih memenuhi kuota 20 kalinya nih. Siapa tahu teman-teman tadi di chat aku baca masih ada yang baru 5 kali ya nih ya. Dan udah menyerah, jangan dulu teman-teman, karena aku rasa terlalu dini untuk teman-teman patah semangat gitu ya. Kalau misalkan teman-teman belum mengirim 20 kali, bahkan lebih gitu. Aku kalau inget dulu zaman-zamannya aku mencari kerja itu bahkan bisa sampai ratusan pekerjaan itu aku cari dan aku apply. Jadi jangan menyerah dulu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke CV-CV-an ya teman-teman, sesuai dengan judul acara hari ini. Aku mau nanya nih, jawab di chat ya. Untuk mencari kerja, apakah yang pertama kali paling kita butuhkan? Nah, coba jawab di chat teman-teman. Menurut teman-teman, untuk mencari kerja, apa sih yang paling hal yang pertama kali kita butuhkan nih sebelum mungkin interview, sebelum nantinya teman-teman negosiasi untuk kontrak dan lain sebagainya, apa sih yang kita butuhkan? Katanya skill, CV, portofolio gitu ya. Ini jawabannya yang sangat baik ya. Yang lain, teman-teman yang masih belum jawab bisa masukin ke chat hard skill dan soft skill katanya. Nah, jadi ini semua benar ya, portofolio, skill, hard skill dan soft skill ini penting. Ada lagi yang teman-teman merasa penting nih ya sebelum daftar kerja, sebelum interview itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Menurut teman-teman apa? Coba bisa di chat nih. Oke. Aku langsung jawab aja kali ya, biar teman-teman bisa nanti lebih lama nih kita ngobrol terkait CV-nya. Certification katanya, nah itu juga penting. Nah, benar sekali, sesuai judul acara ini, kita tentunya butuh CV ya untuk teman-teman bisa apply ke pekerjaan-pekerjaan yang ada, baik itu di platform Prospel ataupun di platform lainnya. Nah, sebenarnya CV itu buat apa sih teman-teman? Mungkin di sini teman-teman udah ada gambaran singkat kali ya sebenarnya CV itu apa dan kegunaannya apa, tapi kalau aku sih memformulasikannya itu dua. Yang pertama, CV itu adalah pintu pertama yang harus teman-teman buka sebelum teman-teman masuk ke perusahaan. Jadi kalau aku bayangkan sebagai teman-teman nih adalah seorang pencari kerja, mau masuk ke suatu pekerjaan yang besar, ada gedungnya, nah teman-teman harus membuka gerbang pertamanya itu pakai CV terlebih dahulu nih. Jadi apakah teman-teman bisa masuk ke dalam ruangan atau ke dalam gedung tersebut atau tidak, itu bergantung kepada CV teman-teman sekalian. Nah, yang kedua adalah mengkomunikasikan siapa diri kamu ke calon perusahaan masa depan kamu. Nah, jadi kalau misalkan tadi kata Kak Natalia butuh hard skill, butuh soft skill, atau butuh sertifikasi,
Nah, itu semua benar, tapi bagaimana cara teman-teman mengkomunikasikan bahwa teman-teman ini punya hard skill, punya soft skill, punya sertifikasi nih, kalau enggak melalui CV. Nah, jadi 2 formulasi kunci ini sih yang menurut aku paling penting kalau teman-teman berbicara mengenai CV, yaitu pintu pertama yang harus teman-teman buka, dan bagaimana teman-teman bisa mengkomunikasikan diri teman-teman sebagai calon pekerja gitu ya, ke perusahaan masa depan teman-teman sekalian. Nah, sekarang izinkan aku share statistiknya karena menurut aku ini penting untuk teman-teman pahami gitu ya mengenai statistik ini. Jadi yang pertama, satu lowongan pekerjaan itu rata-rata menarik sekitar 250 pendaftar kerja. Ini berdasarkan data dari Glassdoor di tahun 2015. Jadi bisa jadi semenjak pandemi ini malah tambah banyak nih. Satu lowongan bisa lebih dari 500 gitu misalkan atau 300 sekian. Nah, teman-teman harus perhatiin ini. Kemudian 75% CV itu bahkan nggak sampai ke HR gitu, nggak sampai ke matanya HR, nggak sampai dibaca oleh si rekruternya karena nggak lolos ATS. Ini berdasarkan CNBC tahun 2019. Kemudian kalaupun teman-teman lolos gitu ya, dari 250 pendaftar kerja, 75% CV yang nggak lolos ini teman-teman adalah bagian dari 25%-nya. HR itu cuma punya waktu sekitar 6 detik untuk baca CV-nya teman-teman sekalian. Soalnya kan dia ada ratusan ya CV yang harus dia baca, dan dari ratusan tersebut gimana sih caranya teman-teman harus stand out gitu dibanding CV-CV yang lainnya selama 6 detik tersebut. Nah, makanya hari ini kita akan bahas spesifik terkait CV dan berbagai macam perbedaan antara CV-CV yang ada gitu. Jadi teman-teman dapat gambaran nih. Nah, ini beberapa pertanyaan yang selama aku mengisi sesi selama ini banyak ditanyakan oleh mahasiswa-mahasiswa. Kak, sebenarnya yang lebih bagus itu yang mana sih, CV ATS atau CV design? Yang sebelah kiri ini CV ATS, salah satu contoh yang aku miliki. Sebelah kanannya ini CV aku pribadi. Ini CV lama ya teman-teman dibandingin yang tadi. Yang tadi itu lebih update. Ini pas aku masih awal-awal berkuliah dulu aku pakai CV desain seperti ini. Nah, kalau pengen lihat lebih detail, ini aku tunjukin. Jadi ini CV ATS yang sangat terstruktur gitu ya, dari atas sampai bawah. Dia ada penjelasannya yang detail mengenai apa sih yang dia, apa sih diri dia itu, siapa dirinya, apa kemampuan yang dia miliki. Di sini dia juga tunjukkan pengalaman kerjanya, seperti apa, dia pernah bekerja di mana aja. Dan kemudian kalau misalkan CV design ini sebenarnya lebih menunjukkan wow factor-nya gitu ya teman-teman. Ini CV aku sendiri, mind you ini lama punya ya, jadi bukan CV aku yang terbaru. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, aku juga coba menunjukkan di sini yang lebih singkat nih dari CV ATS tadi. Kalau CV ATS tadi, teman-teman bisa lihat how detailed it is presented ya. Jadi sangat terstruktur dari A sampai akhir, apa aja yang berusaha dia komunikasikan ke perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan kalau CV desain memang sederhana, yang penting eye catching, warna-warna yang aku pakai juga di sini warna yang sangat terang dan menunjukkan seadanya mengenai posisi apa yang ingin berusaha aku apply. Yang penting get the point across gitu. Nah, ini perbedaan antara CV ATS sama CV design. Aku yakin di sini teman-teman ada yang punya berbagai macam CV yang berbeda, dan mungkin ada yang pakai ATS, mungkin ada yang pakai design. Ini cuma aku nunjukin aja perbedaan yang ada. Kalau aku pribadi sekarang sih CV aku yang sekarang itu lebih ke tengah-tengah ya, jadi nggak ATS. ATS friendly tapi tetap tampilannya ya lumayan lah gitu, rapi. Nah, ini CV aku yang udah diupdate sekarang yang sebelah kiri. Pertanyaannya adalah yang lebih bagus yang mana sih? One CV for all gitu ya? Atau satu CV itu bisa dipakai buat semua lowongan? Atau satu CV untuk satu posisi gitu atau satu lowongan? Nah, kalau misalkan yang kiri yang serbaguna nih kayak punyanya CV aku pakai CV ini untuk ke semua ini ya, semua lowongan yang aku daftarin nih, aku pakai CV yang sama.
Jadi ini menunjukkan keseluruhan riwayat kerja aku dari yang paling baru, ini aku tampilin di atas, sampai yang paling awal saat aku pertama kali kuliah dulu, aku pernah kerja di Kuiper Indonesia sebagai educational consultant. Nah, jadi dari 2018 sampai yang paling baru itu di 2021 dulu pas aku awal kerja di sini, aku tampilin semua di sini. Biar ada gambaran sebenarnya orang seperti apa sih dan riwayat kerja aku tuh di mana aja sih, gitu dari waktu ke waktu. Nah, kemudian ini satunya lagi itu CV-nya teman aku, salah satu partner aku juga di Prosper. Dia lebih lain nih, jadi CV-nya dia bagi jadi 2, padahal kontennya sebenarnya mirip-mirip. Kalau misalkan yang pertama nih, dia fokusnya ke digital marketing, sedangkan yang satu lagi dia fokusnya ke sales growth experience gitu. Jadi kelihatan ya dari kata-kata kalimat di atasnya pun meskipun ini tampilannya sama, kalau buat digital marketing dia masukinnya digital marketer enthusiast. Dengan kalau sales dia sales growth experience in B2B gitu. Nah, di sini dia juga masukin working experience-nya yang sesuai dengan apa yang berusaha dia apply. Kalau misalkan sebagai sales, dia masukin pengalaman sebagai account eksekutif, pernah jadi sales development representative juga. Nah, dia masukin di sini lowongan atau pekerjaan-pekerjaan yang paling relate sama posisi yang dia coba daftarkan. Sama halnya juga dengan kalau dia yang digital marketer, CV-nya dia masukin di sini sebagai social media management, tapi dia masukin juga account eksekutif. Tapi yang pertama kali dia tampilkan di atas itu posisi sebagai social media managementnya. Nah, dia masukin juga di sini key skills-nya atau skills yang cocoknya itu lebih spesifik ya kalau misalkan sebagai digital marketer dibandingkan sebagai sales. Jadi teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya antara dua jenis CV ini yang serbaguna sama yang spesifik. Semoga teman-teman bisa lihat di sini poin perbedaannya dan semoga bisa jadiin inspirasi juga. Aku sekali lagi tidak bilang yang mana yang lebih benar karena yang namanya CV itu harus sesuai dengan diri teman-teman sekalian. Jadi nggak bisa ngikutin yang mana nih yang paling tepat gitu ya. Nah, tapi yang bisa aku tunjukkan di sini adalah apa sih CV yang menurut aku gitu ya berdasarkan pengalaman aku kurang bagus nih tampilannya. Jadi aku masukinnya di sini here's how to not make a CV gitu. Emphasis on the not gitu bahwa jangan bikin CV yang kayak gini ya kalau bisa gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh CV. Ini contoh yang pertama. Coba teman-teman ada yang berani nggak nih on mic bilang menurut teman-teman yang salah dengan CV ini apa sih gitu. Atau kalau misalkan nggak ada yang berani via chat juga boleh. Ada nggak nih teman-teman? Menurut teman-teman yang kurang sesuai atau kurang cocok, kurang bagus dari CV ini apa sih? Gitu. Oke, udah ada yang menjawab. Ini bukan foto asli memang karena aku ganti ya, biar nggak menunjukkan identitas yang memiliki CV ini. Nah, ini ada yang bilang katanya kurang deskripsi diri, terlalu banyak warna, tidak mencantumkan job desk. Terus katanya rasio untuk skills, format posisi CV tidak teratur. Wah, udah pada pinter nih ya, teman-teman Binus ya. Jadi aku kayaknya pekerjaan aku jadi gampang nih, nggak harus terlalu banyak review nih. Teman-teman malah udah saling tahu dan bisa saling menginformasikan. Aku rasa benar yang teman-teman bilang. Kalau misalkan aku sebagai rekruter nih, aku lihat education-nya, memang di sini jelas dia dari UI gitu, dia dulu FIB. Tapi dia nggak jelasin sebenarnya dia apa sih yang dia pelajarin, misalkan fokusnya dulu pas di UI itu. Terus dia punya pengalaman apa aja nih dalam dia berkuliah selama 4 tahun gitu misalkan. Dia juga masukin di sini dia pernah experience bekerja di salah satu perusahaan, tapi dia cuma cantumin posisinya aja, nggak dia jelaskan lebih lanjut sebenarnya tanggung jawab dia apa,
targetnya dia apa, pencapaian dia selama dia bekerja di sana seperti apa. Nah, tadi ada yang mention juga terkait bar rasio untuk skills. Menurut aku juga ini suatu hal yang perlu diperhatikan. Kayak misalkan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris di sini, dia tampilkannya itu dalam bentuk bar. Nah, bar ini sebenarnya kurang bagus. Kenapa? Karena dia relatif ya sebenarnya barnya. Kalau misalkan aku taruh semua skills aku itu di bar paling ujung gitu, paling jago, sebenarnya kan nggak ada pembuktiannya juga bahwa aku sebenarnya punya skills di sana gitu. Nah, jadi ini yang harus teman-teman perhatikan juga. Kontaknya di sini aku rasa kontak itu sebaiknya di atas karena untuk mempermudah HR juga untuk kontak kamu kalau misalkan memang CV kamu menarik. Dan terkait warna, aku rasa sih cukup sederhana gitu ya warna yang ditampilkan di sini meskipun ini CV design, kadang CV design itu seringkali jatuh ke perangkap bahwa dia tuh nggak menampilkan terlalu detail posisi-posisi atau pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh si pemunya CV. Nah, ini CV yang kedua. Ada nggak di sini yang mau masukin lewat chat lagi ya kalau misalkan nggak berani nyalain mic? Menurut teman-teman yang salah sama CV ini apa? Gitu. Coba via chat dikasih tahu nih ke aku. Menurut teman-teman yang salah sama CV ini apa sih? Gitu. Oke, katanya pendidikan terlalu banyak gitu ya. Ini benar ya teman-teman. Umumnya recruiter itu nggak peduli nih teman-teman SMP-nya di mana, bahkan SMA-nya di mana kayaknya nggak terlalu peduli juga sih ya. Gitu karena nggak terlalu relate juga sama posisinya nantinya. Jadi pendidikan yang sampai SMP sebetulnya itu bisa dihindari gitu karena kalau misalkan teman-teman pikir balik gitu ya, diri teman-teman pas masih SMP sama diri teman-teman sekarang itu udah sangat berbeda gitu. Jadi kurang merepresentasikan diri teman-teman sekarang. Ada yang bilang juga tidak ada working experience dan organizational experience. Betul. Jadi memang di halaman depan ini seharusnya kan menunjukkan diri teman-teman tuh seberapa keren, seberapa hebat gitu ya. Kayak tadi aku bilang mengkomunikasikan diri teman-teman ke perusahaan masa depan. Kalau teman-teman memang tidak memiliki working experience, bisa diganti dengan organizational experience yang kurang ditunjukkan di CV yang ini. Malah dia masukin di sini pendidikan formal yang pendidikan informal yang menurut aku sebetulnya kurang relatable juga gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau kerja tapi yang dimasukkan pendidikan informal, apalagi kalau yang dimasukkan itu pendidikan informal yang kurang sesuai sama posisi yang didaftarkan. Nah, ini yang ketiga dan yang terakhir. Coba menurut teman-teman yang kurang bagus dari CV ini apa? Kayaknya ini cuma ngulang lagi aja ya dari yang udah dimasukin sebelum-sebelumnya. Katanya ada yang bilang, oh ini minta tolong CV review nanti ya, abis ini ya. Ini aku tunjukin dulu nih contoh-contohnya. Nah, aku langsung aja mungkin ya, sambil nunggu teman-teman yang lagi baca juga. Katanya tadi bar rasio skill, betul seperti tadi aku sudah bilang sebelumnya, pakai bar itu kurang baik dan baiknya dihindari. Terus aku juga lihat di sini interest juga kadang kayak hobi gitu ya dimasukkan. Aku rasa kurang relate juga gitu untuk untuk dimasukkan saat teman-teman mencari pekerjaan. Penggunaan simbol di interest betul. Nah, jadi ini beberapa contoh CV yang menurut aku kurang, bisa teman-teman jadiin pembelajaran juga buat teman-teman, atau di sini kayak dia masukin saya fresh graduate gitu di kalimat pertama dari CV-nya, atau masukin di sini kurikulum vitae di atas, itu juga perlu dihindari dan ayo kita coba bahas bersama ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen cari contoh CV yang bagus gitu ya, contoh CV yang oke, bahkan dia udah terbukti nih pernah diterima di pekerjaan-pekerjaan yang bagus juga, teman-teman bisa contohin salah satu CV yang udah kita upload nih ke dalam websitenya Prospel. Jadi di sini kita
Prospol nggak cuma lowongan-lowongan aja, tapi kita juga ada artikel pengembangan karir. Salah satu contohnya adalah CV ini. Ini adalah contoh CV yang pernah lolos internship di Bank Indonesia nih sebagai data analis. Nah, teman-teman bisa eksplor lebih lanjut. Aku sekalian tunjukin sekilas. Di sini ada contoh CV-nya kayak apa. Teman-teman bisa lihat di sini dan teman-teman bisa jadiin ini sebagai mungkin referensi buat teman-teman bikin CV juga. Selain yang nanti kita akan bahas bersama di dalam CV review-nya gitu ya. Ini ada dibagi berdasarkan pengalaman kerjanya, misalkan pengalaman organisasinya harusnya seperti apa. Nah, di sini teman-teman bisa baca ya lebih lanjut di artikel yang udah kita bikin ini. Kedepannya kita akan update lebih banyak lagi artikel-artikel dan contoh CV lainnya. Jadi pastiin teman-teman stay tune di halaman ini gitu ya, di websitenya Prospol. Di bagian research, nanti teman-teman bisa cari berdasarkan topik-topik yang sesuai. Misalkan ini untuk perencanaan karir, untuk melamar kerja, interview, dan assessment. Kalau contoh CV tadi adanya di halaman perencanaan karir. Nah, di sini contoh CV data analis. Bahkan kalau misalkan teman-teman udah buka artikel yang ini, lalu teman-teman baca dan scroll sampai ke bawah, ini kita juga sertain lowongan-lowongan yang sekiranya cocok nih buat teman-teman daftarin kalau misalkan teman-teman udah cobain untuk sesuaiin CV teman-teman sekalian dengan CV contoh itu. Nah, dari aku sekian. Sekarang kita mungkin masuk ke CV review-nya ya. Maaf kalau panjang. Semoga itu bisa jadi pengantar yang baik untuk kita CV review hari ini. Waktu dan tempat aku kembalikan lagi ke Mbak Zia. Oke, baik. Terima kasih Mas Hubert untuk sharing materinya di awal. Nah, teman-teman, berhubung masih ada waktu untuk di review CV-nya. Silakan teman-teman yang ingin di review CV-nya hands up dulu, angkat tangan. Kemudian nanti kita akan bagi antriannya, teman-teman ya. Oke, kebetulan sudah ada 2 nih Mas Hubert. Satu orang mungkin sekitar 3-5 menit ya Mas ya, kira-kira ya. Oke, 3. Oke, yang pertama mungkin boleh Sarah Yasar ya, silakan untuk share screen-nya. Oke, sebentar ya Bu. Ya, baik, terima kasih. Oke. Oke, jadi perkenalkan Pak, ini jadi aku namanya Sarah Yasar. Untuk CV aku seperti ini, apakah ada yang kurang atau bisa dibenarkan? Oke, baru kelihatan, baru muncul. Baru kelihatan. Oh iya. Siap. Aku coba. Nggak bisa. Sorry. sorry. Sarah boleh. Oke, sip, udah muncul. Pertama-tama. Sebenarnya ada beberapa HR tertentu malah yang bilang bahwa mereka itu nggak pengen lihat fotonya, soalnya foto itu kan bisa mempengaruhi objektivitas kita ya di dalam kita menentukan gitu, apalagi ini kan masuknya ke rekrutmen gitu. Nah, jadi nggak terlalu besar menurut aku, nggak masalah. Lalu working experience-nya juga udah cukup bagus di sini, dimasukin secara terstruktur di atas, dan dimasukinnya juga dengan ini ya udah dijelasin juga deskripsi pekerjaannya dan target dan lain sebagainya itu seperti apa. Kalau saran aku sih, karena ini kan sebenarnya menyasar ke CV ATS ya, aku sendiri sebenarnya kurang menyarankan kalau susunannya kayak gini sih. Kenapa? Karena kan CV ATS itu dia nanti baca gitu kan, dan bacanya itu biasanya dia berurutan. Paling atas itu biasanya yang paling penting itu work experience, terus nanti dia menurun ke bawah dengan hal-hal yang lain kayak publication atau achievement. Makanya kalau punya aku itu satu list itu pekerjaan, bawahnya list yang berbeda lagi. Kalau ini kan dia ada kanan sebelah kiri,
yang achievement, sebelah kirinya publication gitu. Nah, menurut aku kalau misalkan mau ditata lebih, ini kan biar compact ya, sebenarnya biar tercapai di dalam satu halaman nih bisa kebaca semuanya, tapi aku takutnya nanti malah menyulitkan dari sisi ETS-nya. Paling kalau dari aku seperti itu, mau di-scroll lagi ke bawah mungkin? Boleh. Iya boleh Pak. Di bawahnya ada organization experience. Nah, jadinya kan kalau pas di bawah ini agak kosong gitu ya kelihatannya, karena nggak terlalu banyak kontennya udah ditampilkan di atas semua kebanyakan. Dan menurut aku baiknya susunannya itu dari yang paling baru dulu gitu. Jadi dari yang 2017 itu ditampilin di atas sampai ke bawah gitu. Karena kan yang Sarah saat ini gitu ya. Nah, sedangkan untuk hal juga lebih pahami juga oleh HR-nya. Mungkin seperti itu sih kalau saran aku. Dan ini juga language Indonesian sama English, native sama good menurut aku dimasukkan di dalam kalau misalkan Sarah pernah TOEFL gitu misalkan atau Pak, apa boleh di-review portofolionya? Kalau portofolio kayaknya better CV dulu sih sekarang biar kebagian semuanya gitu ya. Makasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Aku dipanggil Pak nih padahal masih muda. Terima kasih ya Sarah udah. Terima kasih Sarah. Oke, selanjutnya mungkin kita boleh coba ke Binus-Yan 2021 dulu ya, Gerald, Chrisley. Halo. Ya, halo Pak. Iya, Gerald mungkin volume suaranya boleh lebih digedein sedikit. Halo, Gerald. Masih belum ada suaranya ya. Oke. Langsung share screen aja atau enggak, Gerald? Langsung share screen aja, Gerald. Oke, kalau kayak gitu mungkin kita boleh ini dulu kali ya. Ke Putri Kirana dulu mungkin. Halo. Halo, selamat sore Bu Zia. Ya, selamat sore Putri. Ya, mungkin Putri silakan kalau mau share screen duluan, nanti Gerald setelah Putri ya. Saya izin share screen ya Bu. Ya, baik silakan. Apa udah terlihat? Masih on proses. Ya, sudah. Ya. Ini CV saya Pak Hubert, mungkin ada saran gitu. Oke, siap. Oke, aku baca dulu ya. Saran aku mungkin data-datanya kayak lokasi, email, sama nomor HP itu bisa dibikin di single line gitu ya. Jadi kalau ini kan dia atas gini ya vertikal, tapi dibikin jadi horizontal gitu supaya rapih gitu kelihatannya, nggak terlalu banyak empty space kayak gini nih. Bentar aku coba annotate bisa nggak ya? Nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa. Itu kan kelihatan ya. Yang ini kan Pak ya? Iya, sebelah kirinya dari situ kan itu ada kayak kotak putih gitu, nggak ada isinya apa-apa. Oh iya. Itu bisa dimaksimalin sebenarnya CV-nya itu di dalam satu line aja gitu. Oke. Nah, kalau mau itu deskripsi dirinya bahkan bisa ditaruh di situ sih, di yang kosong di sini. itu. Iya. Tapi agak panjang ya. Iya benar Pak. Nggak cukup itu. Kalau muat mungkin bisa disingkat aja. Aku rasa aku juga jatuh ke hal yang sama. Di CV aku terlalu panjang juga deskripsi dirinya. Dan aku rasa sih sebenarnya nggak terlalu banyak dibaca gitu ya. Aku perlu menyingkatnya juga. Jadi ini pelajaran buat aku juga. Dan kemudian menurut aku pribadi, pengalaman kerja
kinerjanya bisa dinaikin dibandingin keahliannya. Karena keahlian itu kan istilahnya mungkin kayak added value gitu ya, sedangkan kalau pengalaman kerja ini kan yang membuktikan bahwa Putri benar-benar pernah bekerja dalam konteks apa dan sebagai apa gitu. Ya, siap. Nah, pendidikan juga nggak masalah sih sebetulnya. Ini kan udah ditaruh juga detailnya, IPK bahkan udah didetailin juga judul tugas akhir. Kalau aku pribadi nggak ditaruh judul skripsinya tentang apa dan apa yang bisa dijelaskan. Lalu penerima beasiswa ini juga bagus. Kalau aku di CV aku itu aku taruh spesifik yang membahas terkait itu. Jadi kayak awards and accomplishment gitu. Isinya aku pernah mendapatkan awards apa, pernah menjadi penerima beasiswa apa, biar lebih tertata aja gitu. Tapi seperti ini juga gak masalah sih. Paling kalau saran aku tadi sama kayak punyanya Sarah, itu bisa mungkin bisa disejajarkan gitu ya. Iya, Aku takutnya kalau kebaca di ETS nanti kurang rapih gitu. Siap. Kemudian juga udah oke, pengalamannya juga udah ditatanya berdasarkan ini ya, apa namanya, tanggalnya yang lebih dulu di atas. Dan pelatihan juga aku rasa bagus sih udah ditampilkan pelatihan seperti ini atau skills and certifications gitu ya. Again, aku mindful sama ada beberapa ruang kosong gitu ya yang masih putih gitu, dan menurut aku dibandingkan ada ruang kosongnya mending dibikin jadi satu baris saja gitu. Jadi semuanya lebih compact gitu. Kalau dari aku udah sih seperti itu. Makasih Pak buat sarannya. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Makasih Pak. Baik, terima kasih buat Mas Hubert dan Mbak Putri ya. Oke, selanjutnya tadi yang ke-skip sebentar ya Gerald. Mungkin Gerald sudah bisa share screen sekarang? Halo? Oke, masih tidak ada suaranya nih Gerald nih. Mungkin aku akan coba ke next dulu ya sebentar. Mungkin di Stephen Enggar Kusuma mungkin boleh untuk share screen-nya, silakan. Tunggu dulu nih lagi lihat. Oke, masih siap-siap ya? Baik. Ya. Mungkin boleh ke Nicholas Bustomi dulu. Ya, ini ya CV-nya ya. Sabar. Ya. Silakan share screen. Ini CV saya. Ya. Oke, silakan Mas Hubert untuk reviewnya. Oke, about me. Kontaknya juga udah di situ. Education juga bagus, sudah di situ. SMA kalau misalkan memang nggak mau ditampilkan juga nggak masalah sih. Work experience, pernah jadi e-commerce staff juga udah bagus, detailnya ditaruh situ. Aku agak mindful sama GPA ya, Nicholas. Aku takutnya perusahaan-perusahaan biasanya ada filter tertentu yang kalau misalkan GPA di bawah angka tertentu itu mungkin bisa langsung dikualifikasi gitu, didiskualifikasi dari ininya. Hilangin gitu aja ya. Dihilangin juga menurut aku jangan, tapi paling ini aja sih, kalau misalkan memang kayak yang Stevie sebelumnya ada Nicholas pernah ngerjain project apa gitu misalkan selama berkuliah, itu yang bisa ditampilin di atas gitu dibandingin GPA-nya. GPA-nya mungkin dibikin kayak list-list kayak pekerjaannya, tapi di listnya itu GPA-nya ditaruh yang agak bawah gitu atau di tengah-tengah, jadi nggak terlalu stand out gitu pas muncul di atas. Karena takutnya saat baca terus udah lihat GPA-nya yang mungkin
Ini berlaku bukan cuma buat Nicholas saja ya, buat teman-teman yang lain juga. Mungkin yang kurang pede sama GPA-nya, nah itu bisa seperti itu triknya, dibikin list down dan itu bisa di salah satu bagiannya. Karena aku yakin teman-teman 3-4 tahun kuliah nggak cuma belajar aja, pasti banyak project, banyak kepanitiaan. Nah itu mungkin bisa ditaruh di atas gitu. Nah e-commerce stuff aku rasa part time nggak perlu ditampilin sih gitu, karena kayaknya ada stigma tertentu gitu ya part time di Indonesia, dan itu stigma-nya kurang bagus, jadi baiknya nggak usah ditampilkan. Yang penting kan selama Nicholas bisa menampilkan apa yang diminta dalam pekerjaan yang itu bisa sangat menunjukkan sebenarnya Nicholas itu seperti apa. Development ini masuknya lebih ke sertifikasi ya gitu ya Nicholas ya. Ya. Kalau menurut aku kalau misalkan memang cuma satu itu masukin aja ke skills-nya itu biar kelihatannya ada banyak nih gitu. Tapi masukinnya sebagai misalkan sub fundamental certified gitu. Jadi ganti kalimatnya seakan-akan itu menjadi suatu skill yang Nicholas miliki gitu, instead of sertifikasi kalau memang cuma satu. Kalau misalkan ada beberapa bisa dimasukin beberapa skills-nya di dalam situ gitu. Boleh scroll ke bawah lagi. Aku rasa bagaimana Nicholas menampilkan cuma satu ya? Ya, satu aja. Menampilkan pekerjaannya itu udah bagus. Kalau misalkan ada Nicholas punya pengalaman yang lain, mungkin bisa dimasukin di situ juga, tapi dikurangin aja dari yang udah ada sekarang gitu. Jadi biar compact gitu. Oke. Sip, gitu. Terima kasih, Nicholas. Terima kasih. Baik, terima kasih, Nicholas. Oke, selanjutnya mungkin kita coba ke Hanisha dulu. Halo, Hanisha. Halo, selamat siang, Kak. Ya, selamat siang. Boleh silakan share screen-nya. Share screen ya. Baik, silakan. Ya, ini sudah terlihat. Oke, siap. Satu halaman aja atau dua ini? Aku Hanisha. Satu halaman. Oke, satu halaman. Aku ngelihat secara sekilas, ini sangat compact, Hanisha. Jadi aku kalau kesan pertama aku ngelihat nih, mungkin aku agak capek mata gitu ngelihatnya karena tulisannya agak kecil-kecil dan rapet gitu ya, banyak teksnya. Jadi mungkin kalau saran aku bisa ini lagi sih, dipersingkat lagi tulisan-tulisan yang di dalamnya supaya lebih compact dan tanpa menghilangkan esensi dari apa yang berusaha Hanisha sampaikan gitu. Misalkan pernah kerja di PT Indojaya, apa aja yang dikerjain itu bisa ditampilkan dengan lebih singkat, karena sesingkat mungkin itu akan lebih bagus juga biar kelihatannya compact gitu. Dan dari sisi HR juga bisa membaca tanpa harus terlalu detail gitu melihatnya. Oke. Kemudian ini judul tesis aku juga sarannya sama kayak yang tadi. Kalau mau dihilangin itu nggak masalah sebetulnya. Kalau mau dimasukin baiknya dibikin kayak list down kayak yang tadi aku sarankan ke Nicholas juga. Dan salah satunya adalah ini tadi judul skripsi tadi atau judul risetnya. Skills di sini aku lihat Hanisha tampilan ini ada beberapa skills gitu ya, dibagi berdasarkan computer skills, misalkan communication skills atau HR skills, lalu ada design skill juga. Aku rasa ini Hanisha berarti CV-nya lebih ke yang kayak punya aku ya, jadi satu CV buat semua lowongan gitu, dibandingkan dengan CV yang spesifik, satu lowongan satu CV gitu. Nah, menurut aku bagus, tapi jangan dipisah-pisahin kayak gini sih skills-nya. Hanisha, kenapa? Takutnya nanti misalkan nih ya kamu daftar ke lowongan HR gitu, tapi yang ditampilkan di atas kan yang pertama kali itu dia harus baca dulu computer skills-nya, communication skills-nya gitu, sedangkan
yang dicari kan langsung ke HR skills-nya. Kan tadi aku juga sempat mention HR itu cuma punya waktu 6 detik buat baca CV-nya, dan yang ditampilkan utama seharusnya adalah skills yang paling Anisha jago gitu. Nah, aku takutnya sih seperti itu kalau dipisah-pisahkan seperti ini. Padahal Hanisha sebenarnya punya skill di HR, tapi karena yang ditampilkan terlebih dahulu yang atas-atasnya itu, jadi nggak kebaca nih, gitu. Oke. Language-nya juga kalau mau didetailin lebih lanjut dengan tadi seperti aku bilang, bisa masukin nilai TOEFL, atau pakai istilahnya kayak C1, C2 gitu ya untuk menunjukkan profisiensi, itu juga lebih baik gitu. Sama mungkin deskripsi atasnya, yang about me-nya itu juga bisa di-compact lagi sebagaimana halnya tadi work experience-nya. Tapi menurut aku ini udah sangat bagus sih, tinggal tadi aja beberapa yang aku udah sempat mention. And you are good to go. Gitu, Hanisha. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Baik, terima kasih Hanisha. Nah, oke, selanjutnya giliran Gerald, tapi sebelum itu teman-teman aku mau ngingetin jangan lupa untuk absen ke 1 ya teman-temannya yang sudah aku share di chat box, dan misalkan teman-teman kalaupun ada pertanyaan terkait materi hari ini Glam Up Your CV, boleh juga ketik di chat Zoom. Kalau misalkan malu-malu ingin ingin bertanya sama Mas Ubed, boleh ketik chat Zoom. Tapi kalau misalkan ingin nanya langsung nih, pengen ngobrol langsung, boleh juga open mic dan raise hand juga ya teman-teman. Oke, mungkin selanjutnya boleh ke Gerald Chrisley, silakan. Tes Kak. Ya, oke, suara sudah ada. Izin share screen ya Kak. Ya, silakan. Oke. Ini yang udah ditunggu-tunggu ya di tadi. Iya, yang ditunggu tadi. Silakan Mas Ubed. Sebenarnya Kak, saya ada 2 CV. Yang satu CV lama, ini CV yang baru. Oke, silakan. Yep. Education di atas menurut aku tadi seperti aku sempat mention juga, baiknya yang ditampilkan di atas itu work experience, karena yang paling relate ke dirinya Gerald dan paling nantinya akan dibahas itu yang work experience-nya. Dan aku rasa di sini masih bisa dieksplor lebih lanjut sih sebenarnya Gerald, apa sih yang dikerjain di masing-masing posisinya itu, biar bisa lebih ngasih gambaran lagi ya terkait dirinya Gerald dan sebenarnya Gerald ini pekerja seperti apa gitu. Kemudian sama saran aku seperti yang sebelumnya, baiknya itu dibalik susunannya. Jadi yang lebih dulu, lebih recent itu ditampilkan di atas, yang lebih lama itu ditaruh di belakang, di bawah gitu. Lalu terkait hobbies, menurut aku juga sebetulnya kalau misalkan di remove juga nggak masalah karena nggak terlalu relate sama pekerjaan. Dan sosial media, aku pertama kali nih malah lihat dalam CV itu masukin TikTok gitu ya. Kalau misalkan memang Gerald adalah seorang content creator di TikTok yang punya konten yang bisa menunjang untuk posisi yang dilamar, menurut aku itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan tidak, takutnya ini malah distracting gitu. Sama halnya juga dengan Instagram, mulai jarang orang memasukkan Instagram karena selain seperti yang aku bilang bisa distracting, bisa juga nantinya ini kalau misalkan sekarang itu kan lagi banyak ini ya misalkan post-post tertentu yang kurang sesuai terus nanti dicek sama perusahaan. Nah, itu bisa menjadi malah menghalangi jalannya teman-teman di perusahaan tersebut gitu. Jadi itu bisa jadi catatan. Kemudian skills, tadi aku sempat bahas juga bahwa baiknya jangan dimasukin dalam bar seperti ini gitu. Karena takutnya nanti gak menunjukkan sebenarnya kemampuan Gerald itu seperti apa. Kalau misalkan bisa dijabarkan dalam teks, kemampuan UI UX-nya Gerald itu seperti apa yang pernah Gerald terapkan di dalam pekerjaannya. Lalu kemampuan finance-nya itu seperti apa, kemampuan QC-nya itu seperti apa, karena dalam persentase ini tidak menunjukkan, tidak merepresentasikan sebenarnya kemampuan Gerald yang sebenarnya itu kayak gimana gitu. Sama mungkin saran aku
namanya sangat besar ya. Kalau misalkan aku sih tidak merekomendasikan terlalu besar juga namanya. Yang paling penting kan sebenarnya informasi-informasi yang teksnya ini nih, daging-dagingnya yang menunjukkan pengalaman kerja, pengalaman edukasi, dan skill-skill seperti apa. Nah, jadi itu mungkin bisa dikecilin dan teks yang terkait work experience dan lain sebagainya itu dinaikin gitu. Overall menurut aku itu sih yang bisa diperbaikin gitu. Kalau boleh tunjukin CV yang kedua gak, Kak? Bazia, gimana Boleh, Mbak? silakan. Oke. Ya, sama ringkasan keterampilan, jangan di dalam bar atau titik atau yang piktogram gitu ya. Jadi misalkan satu titik itu merepresentasikan apa gitu, karena tidak terlalu menggambarkan juga seperti apanya. Pengalaman kerja menurut aku seperti tadi bisa dieksplor lebih lanjut. Sebenarnya yang dikerjakan itu seperti apa, karena aku yakin tidak tergambar hanya dalam satu kalimat aja sebetulnya pengalaman kerja itu gitu. Kemudian terkait riwayat pendidikan bisa dinaikin, yang binusnya di atas, SMA-nya di bawah, dan sebenarnya kayak IPA IPS juga nggak terlalu relate ya kalau misalkan ditampilkan atau tidak. Dan aku rasa ini teksnya mungkin agak kecil sih kalau untuk aku pribadi melihatnya. Itu bisa diperbesar lagi gitu. Seperti baik, itu sih. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Gerald. Nah, sebelum CV-nya teman-teman direview lagi nih, ada pertanyaan nih Mas dari Valentina. Kak, saya izin bertanya mengenai apabila no working experience yang dapat dimasukkan dalam CV, apakah ada syarat yang dapat dilakukan? Terima kasih. Oke, Valentina. Banyak yang bisa dilakukan. Aku yakin tadi seperti aku bilang, teman-teman kuliah 4 tahun, itu nggak cuma kuliah pulang aja. Pun kalau teman-teman hanya kuliah pulang aja, di dalam perkuliahannya teman-teman itu juga pasti ada yang dilakukan kan. Maksudnya, misalkan, ini ada yang share screen ya? Oh iya, sebentar ya Stephen ya. Ya. Oke, mungkin Mas Supri boleh lanjut dulu ya. Ya, ada banyak yang teman-teman lakukan, misalkan melakukan riset sama dosen gitu, atau mungkin ada yang buka all shop sebagai contoh. Nah, itu bisa dimasukkan nih sebagai pengalamannya. Atau kalau misalkan ada yang suka organisasi, bisa dimasukkan juga pengalaman organisasinya apa yang dikerjakan. Dan saran aku memang teman-teman harus daftar dari internship dulu. Kalau teman-teman sadar bahwa teman-teman belum memiliki experience untuk bisa bekerja secara full, baiknya kita mulai dari awal, kita mau sendiri, dan kita mulainya dari internship. Aku pun pernah di posisi yang sama. Nantinya internship ini yang akan jadi dasar buat teman-teman sih. Misalkan dulu aku kalau libur semester, aku juga nggak ini sih maksudnya nggak liburan gitu, nggak ke Bali gitu, tapi aku malah magang gitu misalkan. Nah, dari magang ini kan dia sebenarnya work experience ya, dan itu bisa dimasukkan jadi salah satu work experience teman-teman juga gitu. Jadi saran aku itu sih bisa ditampilkan apa yang teman-teman kerjakan dan dampaknya seperti apa. Untuk yang dilamar pekerjaannya bisa dicari yang internship terlebih dahulu nih. Dan aku sekalian pesan sponsor lagi, bisa cari internship-nya di dalam website-nya Prospal, salah satu contohnya gitu. Seperti itu. Baik, mudah-mudahan bagi Valentina sudah menjawab ya apa yang dipertanyakan. Mungkin Valentina kalau misalkan ada pertanyaan lagi, boleh ngobrol langsung nih sama Mas Hubertnya. Boleh open mic ya sekalian, mungkin bisa sharing atau gimana gitu kan. Oke. Baik, sekarang mungkin untuk CV review-nya boleh giliran Stephen, karena tadi belum siap ya. Sekarang apakah sudah siap, Stephen? Iya. Ya, silakan. Ya, ini, baik. Ini gimana ya? Oke. Baik, silakan Mas Hubert untuk bantuannya. Bisa dicubit biar gede, Stephen? Bisa diperbesar kah, Stephen? Iya. Oke.
Oke. Sama menurut aku teks tulisannya untuk nama Steven terlalu besar. Kalau misalkan memungkinkan kan di sini Enggar Kusumanya aja sampai kepotong nih ya. Jadi bisa dibikin satu line itu malah lebih bagus gitu. Nah, terus di sini Steven taruh tulisan fresh graduate itu salah satu yang di line atas gitu ya. Padahal kalau misalkan menurut aku yang ditekanin itu jangan fresh graduate-nya, tapi bahwa Steven udah punya pengalaman nih meskipun fresh graduate gitu. Soalnya nanti itu akan bisa-bisa nih ya misalkan baca CV-nya udah bagus sebetulnya, tapi karena ada tulisan fresh graduate, tak jadi diragukan gitu. Padahal kan sebenarnya Steven juga udah punya pengalaman gitu ya, internship experience gitu. Speaking of which, internship experience baiknya diganti jadi work experience saja. Karena internship pun sebetulnya kan bekerja ya, jadi sebetulnya work juga gitu. Jadi bisa ditaruh sebagai work experience saja meskipun itu internship. Skills juga menurut aku bisa dijelaskan secara lebih detail lagi sebenarnya yang dimaksud dengan memahami bahasa pemrograman Java itu Steven prakteknya misalkan pernah membuat project apa dengan bahasa pemrograman Java gitu. Itu menurut aku lebih applicable dibandingkan kalau hanya memahami aja, tapi di sini Steven benar-benar mempraktekkan skills-nya gitu. Lalu tadi aku juga baca ada hobbies. Nah, hobbies ini juga bisa dihapus ya kalau misalkan memang tidak relate sama posisi yang disampaikan. Nah, seperti itu mungkin Steven. Keren nih di share screen-nya pakai HP. Aku sendiri belum pernah share screen pakai HP. Sip. Oke, baik. Mungkin Steven ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Masih banyak yang error. Masih apa? Mohon maaf. Ya. Kayaknya CV-nya banyak yang error gitu, nggak tahu. CV banyak yang error, maksudnya yang kayak gimana tuh? Gambarnya juga ya agak susah gitu. Oh, mungkin karena ini karena mungkin kamu share-nya dari handphone, jadi mungkin tampilannya kali ya. Tapi CV-nya juga kayak kurang mantap gitu. Oh, oke. Kalau CV-nya kurang mantap sih, ada beberapa website nih Steven yang bisa kamu gunakan untuk memasukkan informasi terbaru dan juga foto terbaru dan juga skill dan segala macamnya nih. Ada namanya canva.com tuh. Nah, Steven boleh coba-coba nanti di situ ada template CV sendiri tuh. Kayak gitu. Dan juga ada satu lagi poster My Wall itu tapi agak jarang digunain sih. Itu juga bisa. Jadi ada template CV juga di situ yang bisa digunain kayak masukin foto terbaru, kemudian info pendidikan. Ini kayaknya pakai template-nya Word nih. Oh, kamu pakai Word ya ini? Oke. Nanti boleh di canva.com juga ada. Nanti boleh dicoba. Oke. Ini banyak yang error atau gimana. Iya. Berantakan gini sih. Coba contek CV keren juga di website Possible tuh ya. Oh iya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi juga. Menurut aku mungkin biar lebih eye catching gitu ya. Buat Steven bisa diganti aja warnanya yang lebih ngejreng gitu. Itu sih paling. Selain yang tadi udah dibilang sama Mbak Zia juga. Pokoknya ya desainnya kayak mati gaya gitu. Iya. Mungkin tadi ya yang beberapa saran yang udah aku sampaikan bisa dicoba ya. Betul sekali. Terima kasih, Steven. Terima kasih, Steven. Oke, selanjutnya tadi giliran Angela. Halo, Angela. Halo. Ya, halo. Okay. Ya. Baik, kalau boleh tahu Angela binusian berapa ya? 24. Oke, baik. Silahkan share screen. Nah, paling. Oke. Silakan Mas Sobat. Sip. Oke. Oke, banyak banget nih skills ya. Keren. Aku sampai bingung baca ya.
terpukau juga. Sip, menurut aku bagus. Coba boleh scroll ke atas dikit. Sip. Oke, objektif. Aku sedikit jarang ya menemukan kata-kata objektif. Biasanya lebih ke apa ya, profil gitu atau about me gitu. Pokoknya yang menunjukkan bahwa ini itu diri saya gitu. Yeah. Kata-katanya sih boleh disesuaikan aja nanti Yeah, seperti yeah. apanya. Tapi sebenarnya itu kan intinya. Nah, technical skills menurut aku agak redundant saat Angela taruh di atas, terus di sebelah kiri bawah itu ditaruh juga gitu. Jadi kalau misalkan better itu satu aja gitu, entah itu yang di atas atau yang di bawah gitu. Menurut aku yang sangat impactful skills-nya itu sih, karena sangat banyak ya. Aku sendiri tidak memahami secara spesifik itu maksudnya apa, tapi karena memang bukan bidang aku, tapi aku yakin recruiter yang memang mencari skills yang dibutuhkan itu akan sangat amazed juga melihat bahwa Angela cukup experience dalam beberapa bahasa pemrograman yang berbeda begitu ya. Ya. Kemudian aku ngelihat di sini sebenarnya meskipun banyak tapi teksnya itu hampir sama semua gitu ya. Currently punya satu tahun pengalaman di pemrograman tersebut. Mungkin kalau misalkan itu dibaca secara sekilas memang amazing gitu ya. Tapi kalau ternyata didalami secara lebih spesifik itu cukup redundant juga karena teksnya yang ditampilkan itu hampir sama semuanya gitu. Mungkin kalau saran aku sih bisa dibikin lebih compact lagi dan sekaligus dibikin lebih detail juga sebenarnya yang Angela lakukan dengan bahasa pemrograman HTML itu seperti apa. Lalu yang digunakan untuk bahasa pemrograman Python itu seperti apa gitu. Iya. Educational history kalau misalkan mau ditambahin selain ini kan cukup sederhana gitu ya, 4th semester GPA 3,98 ini tinggi banget ya. Lebih tinggi dari aku. Iya bisa ditekanin lagi tuh 3,98-nya itu ditaruh lebih atas gitu misalkan. Terus dijelasin juga yang pernah dikerjain Angela selama berkuliah itu seperti apa. Work organizational experience again saran aku ditampilin lebih atas karena itu yang akan paling relate sama pekerjaannya. Selain itu menurut aku udah cukup bagus sih. Again, aku ngelihat ini kayaknya Angela yang lebih dulu itu ditampilin lebih atas ya. Padahal itu mungkin kebalik. Jadi yang lebih recent, yang paling baru Angela jalanin itu bisa ditampilin lebih atas. Oke. Gitu sih. Bagus sih. Terima kasih Angela. Oke, makasih. Terima kasih Angela. Nah teman-teman aku mau ingetin untuk sesi Career Preparation Week ini hanya mendapatkan SAT poin ya teman-teman ya. Dan nanti akan ada absen kedua yang akan aku juga share sebentar lagi. Dan jangan lupa untuk absen yang pertama. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan mungkin malu-malu ingin open mic, boleh ketik di chat Zoom. Tapi kalau memang pengen ngobrol langsung, boleh juga open mic, ngobrol langsung sama Mas Hubert. Oke, untuk kuota review CV-nya, mungkin yang selanjutnya kita lanjut ya Mas ya. Boleh ke Devina Puspita. Oke, aku izin share screen ya Kak. Baik, silakan. Udah terlihat belum ya Kak? Masih on progress sih. Oke, sebentar lagi mungkin. Oke, sembari menunggu. Oh iya Mas Hubert ada pertanyaan nih dari Abiana. Kak ada rekomendasi website untuk bikin CV ATS nggak katanya gitu? CV ATS, CV aku pakainya website ini. Bentar ya, aku copy ya. Dari kuliah semester 2, semester awal lah pokoknya. Aku pakai ini terus sih CV-nya.
Itu namanya Europass, website buat bikin CV European Union. Emang sangat text based. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat CV aku, memang teks banget, nggak terlalu banyak visual, tapi menurut aku rapih gitu. Jadi nggak terlalu padat teksnya meskipun banyak gitu. Jadi bisa teman-teman explore. Di situ ada beberapa template juga, bisa jadiin contoh mungkin ya. Tapi bukan berarti aku ini ya harus pakai yang itu juga enggak. Kalau misalkan teman-teman ada yang lebih baik, itu juga nggak masalah gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Hubert. Nah, semoga bagi Abiana bisa jadi referensi ya. Oke, selanjutnya mungkin boleh kita lanjutkan untuk review CV-nya dari Devina. Silakan Mas Hubert. Oke, Devina. Ini pertama kalinya yang nggak ada fotonya ya. Jadi menurut aku oke, ini informasi yang ditampilkan juga sangat detail ya, apa aja yang yang ingin ditampilkan di atas. Lalu terkait summary juga menurut aku singkat dan padat, jelas. Education-nya juga menurut aku sama, kalau mau ditambahin beberapa hal yang pernah dikerjakan dan menurut Devina cukup membanggakan, itu juga bisa ditampilin di atas. Selain GPA-nya juga bagus ya. Dan kemudian terkait work experience ini juga menurut aku cukup compact. Kalau misalkan ada yang lain bisa ditambahin lagi, karena menurut aku nggak pernah cukup ya untuk nampilin berapapun work experience. Kalau misalkan memang ada banyak, itu bisa ditampilin aja, karena itu yang akan helpful untuk si HR ini bisa melihat dalam konteks sebetulnya kerjanya. Lalu terkait organizational, ini juga oke ya menurut aku. Ada dua gitu dari masing-masing ininya ya. Nah, tapi organizational project nih yang aku belum pernah melihat sebelumnya. Organizational project itu ditaruh di dalam CV. Kalau misalkan diganti jadi project aja, itu juga sebenarnya nggak masalah sih. Jadi nggak perlu dispesifikin, takutnya nanti dia baca, oh double nih, ada yang organizational apa, bawahnya ada organizational lagi gitu. Karena tadi aku bacanya sih seperti itu gitu. Nah, atau kalau misalkan mau lebih compact lagi, ini aku cek kan ada 2 halaman ya. Kalau misalkan mau yang project-nya ini dimasukin ke dalam organizational experience-nya, jadi istilahnya mungkin kayak selama berkuliah selama beraktivitas di organisasi ini aku mengerjakan project ini, itu juga bisa gitu. Biar bisa muat dalam 1 halaman gitu. Lalu scroll lagi ke bawah mungkin. Nah, technical skills ini aku sarankan tadi seperti yang teman-teman yang lain bisa dispesifikin lagi juga sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan Canva Advance itu seperti apa aja project yang udah diperkenalin. Mungkin tapi itu sebenarnya lebih detailnya bisa di portfolio ya. Tapi kalau misalkan yang bisa dijabarin lebih lanjut apa yang sudah pernah dikerjakan itu bisa dimasukin. Nah, halaman keduanya kan ini agak kosong ya. Sampai ke bawahnya banyak yang empty space. Nah, menurut aku bisa maksimalin aja sih. Kalau misalkan memang muat di dalam 1 halaman yang sama, itu akan lebih bagus gitu. Trust me, I know the struggle gitu ya. Bahwa memang lebih gampang menambahkan sampai berhalaman-halaman dibandingkan harus kita mengurangi gitu ya. Tapi semakin sedikit sebetulnya lebih bagus. Aku pun mengalami hal yang sama kok teman-teman kendalanya. Kalau nggak salah CV aku itu sampai 3 ya halaman. Dan itu juga sebenarnya nggak terlalu bagus gitu sih. Oke Kak, makasih banyak ya Kak. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Devina. Nah, selanjutnya mungkin boleh ke Liauren Permatasari.
Oke, hai Kak, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Mungkin aku langsung share screen aja kali ya. Baik, silakan. Silakan. Apakah sudah terlihat? Masih loading. Oke. Sip, bisa scroll ke atas. Oke, ini mirip ya. Jangan-jangan bikinnya barengan lagi nih sama yang tadi ya. Oke, email, nomor HP, sama LinkedIn. Bagus di atas. I'm not sure kenapa di lebih gray gitu ya ininya, warna teksnya. Tapi takutnya nggak terlalu kebaca ya sama recruiternya. Tapi terkait description-nya, menurut aku juga cukup oke. Tinggal dipadatin aja kalau misalkan mau lebih ini lagi, lebih impactful lagi bisa dikurangin. Education-nya juga ini kayaknya pertama kali yang nggak menampilkan sampai SMA ya. Jadi oke juga di sini udah dimasukin bahkan apa yang dikerjakan dulu saat berkuliah interdiscipline studies. Working experience-nya juga di sini udah cukup detail apa aja yang dikerjakan dan urutannya juga udah benar seperti apa. Dan aku sukanya di sini ditaruh ini juga sih nama posisinya apa gitu, IT administrator gitu misalkan. Kalau aku biasanya aku masukinnya itu kayak partnership manager at Prospol Indonesia gitu. Kalau ini kan dia dipisah gitu ya. Tapi itu sebenarnya preferensi sih. Boleh scroll ke bawah lagi. Oke. Jadi organizational experience. Nah, others ini kalau mau dibikin jadi project gitu misalkan. Soalnya kalau others tuh kayak gimana ya? Dan lain-lain gitu kan. Baiknya dispesifikin aja gitu. Kalau misalkan itu memang masuknya ke arah project, bikin tulisannya project gitu sebagai sub bagiannya. Sama skills juga kalau misalkan bisa dieksplor lebih lanjut, ditambahin kayak tadi ya misalkan si C1 gitu atau TOEFL-nya 100 berapa gitu sebagai contoh, itu juga bisa sih gitu. Dan others di bagian skills-nya kayak front end development, back end development itu kalau mau dispesifikin lebih lanjut, project apa yang udah pernah dikerjain itu akan sangat-sangat helpful buat si HR juga memahami sebenarnya kamu programmer seperti apa sih gitu. Paling itu sih. Terima kasih. Makasih Kak. Terima kasih Liauret. Nah, oke, selanjutnya aku bacain pertanyaan dulu ya Mas ya dari di chat box. Dari Abiana lagi nih, bikin research paper bareng dosen termasuk di mana ya Kak, project kah? Seperti itu. Nah, untuk Kevin Yoga nanti kan kebetulan Kevin Yoga ini raise hand-nya, nanti pertanyaannya mungkin bisa sekalian saat review CV ya. Jadi Abiana dulu dijawab mungkin, silahkan Mas Sobat. Iya. Bisa sih, menurut aku research saja gitu, masukinnya research and publication, tapi nggak perlu dispesifikin bahwa si riset tersebut tidak dipublikasikan gitu. Bahwa halnya kita sudah melakukan riset dengan dosen pun itu kan suatu hal yang patut kita banggakan gitu ya. Terlepas dari apakah risetnya dipublikasikan atau tidak. Menurut aku bisa dimasukin project atau kalau misalkan ada research and publication bisa dimasukin di bagian research and publication gitu. Oke, baik. Oke, semoga menjawab ya Biana ya. Nah teman-teman kita mungkin masih kasih kesempatan 2 slot lagi untuk review CV ya. Tadi apakah Kevin Yoga jadi untuk review CV-nya? Atau hanya ingin bertanya open mic tadi? Oh, nanya saja Kak di chat. Oke, baik. Aku bacain lagi deh kalau begitu. Berarti tidak jadi ya? Oke. Baik. Dari Kevin Yoga, Kak izin bertanya, jika pernah membuat systematic literature review untuk proyek mata kuliah tapi tidak dipublikasikan, apakah bisa dimasukkan ke dalam CV? Oke. Kalau ini mungkin kasusnya agak berbeda sama yang ditanyain sama Abiana tadi ya. Kalau ini kan lebih ke
project mata kuliah gitu ya, artinya diwajibkan sama univ. Sedangkan kalau misalkan yang ditanyakan sama Abiana ini, dia kan mungkin kayak lebih ke dia dipilih nih sama dosennya untuk dia bekerja sama dalam suatu riset gitu. Nah, menurut aku kalau misalkan memang sistematik reviewnya ini ada relate-nya sama pekerjaan yang didaftarkan oleh Kevin, itu sah-sah aja sih dimasukkan di project ataupun di akademik ini ya tadi ya, apa namanya, publication atau research. Tapi kalau misalkan memang dia tidak ada, takutnya ini malah jadi ditanya ini sama HR-nya kenapa ini dimasukkan dan relate-nya itu seperti apa. Paling aku mau wanti-wantinya itu aja sih kalau misalkan memang mau dimasukkan. Begitu sih, Kevin. Baik, semoga sudah menjawab ya Kevinnya apa yang dipertanyakan mengenai tadi systematic literature review-nya. Oke, untuk slot review CV terakhir mungkin kita boleh ke Jessica. Halo Jessica. Halo Jessica. Iya, halo Kak. Oke, baik. Silakan Jessica untuk di review CV-nya. Boleh share screen dulu. Oke. Ya, apakah sudah terlihat? Ya, Terlihat. Silakan Mas Hubert. Oke, terakhir nih ya. Ya, terakhir. Semoga masih semangat ya teman-teman sampai akhir ya. Di sini masih sisa 65 orang. Bahkan pas link absennya dikeluarin masih stay gitu. Berarti memang memperhatikan. Semoga benar seperti itu ya. Oke, terima kasih Jessica udah share CV-nya untuk jadi pamungkas kita. Satu hal yang menurut aku sangat notice di sini adalah terkait ininya sih, apa namanya, copywriting-nya gitu ya, Jessica. Kalau misalkan tadi Jessica sempat lihat beberapa CV teman-teman yang lain, mereka membedakan nih antara font, konten sama font heading-nya gitu. Jadi misalkan tulisan objektif itu akan berbeda sama konten di dalam objektifnya itu sendiri gitu. Sama halnya dengan namanya, sama kayak data-data kontaknya Jessica itu akan berbeda. Nah, kalau saran aku lihat sih ini dibikinnya di Word ya. Benar atau salah, Jessica? Iya, di Word, Kak. Di Word ya. Di Word pun sebetulnya ada sih kayak template CV gitu kalau misalkan Jessica mau pakai itu. Tapi mungkin itu yang agak standar gitu. Kalau misalkan mau cari yang lebih keren lagi, tadi bisa dipakai yang dibilang sama Mbak Zia juga di Canva atau di beberapa website lainnya, termasuk Europass yang tadi aku sempat share juga. Atau bisa juga cek contoh-contoh CV yang ada di Prospol ya. Saat ini ada satu yang dia kerja di Bank Indonesia juga. Jadi bisa jadi contoh gitu kalau misalkan mau kerja di sana. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau aku ngelihat di sini mungkin sebagai HR aku ngelihatnya agak bland gitu ya. Jadi kurang eye catching kalau CV-nya ditampilkannya seperti ini. Padahal aku kalau baca secara sekilas di sini memang sebenarnya banyak gitu pengetahuan dan skills yang dimiliki oleh Jessica. Tapi seperti tadi aku bilang, bagaimana sih cara kita terbaik mengkomunikasikan hal ini ke HR atau perusahaan yang nantinya kita akan bekerja di sana. Nah, mungkin utamanya sih seperti itu, bisa diperbaiki dalam bentuk mungkin contoh CV-CV yang lain, biar lebih terlihat aja nih perbedaan subheading dan headingnya gitu. Satu hal lagi mungkin yang bisa diterapin, bisa di apa ya bahasanya, aku lupa wordnya, indentation-nya gitu, jadi bisa di ke kananin gitu. Kalau misalkan objektif di sebelah sini, terus konten atau teksnya di sebelah kananin biar agak maju dikit biar kelihatan nih perbedaannya. Kalau ini kan dia dalam satu line gitu. Atau Jessica juga bisa tambahin pakai pembatas gitu sih, pakai line gitu. Jadi ada line break-nya antara masing-masing teks atau heading di sini gitu. Kemudian boleh scroll ke bawah lagi, mungkin Jessica. Nah, ini kan di bawahnya dipakein heading kayak gini, jadi pakai indent kayak gini kan jadi lebih kelihatan ya, lebih perbedaannya. Aku juga ngelihat di sini pernah beberapa work experience juga.
Kalau misalkan Jessica bandingin sama yang atasnya dengan yang bawah kan itu cukup berbeda gitu ya susunannya. Kalau aku sih lebih menyukai kalau kita standardize gitu dari atas sampai bawah, penampilannya itu sama gitu antara satu work experience sama yang lain, karena itu kan juga kelihatannya jadi lebih konsisten di mata HR-nya gitu. Jadi bisa diperbaikin seperti itu sih, disesuaikan aja. Aku lihat sih di sini Jessica banyak banget sih pengalamannya. Jadi kalau misalkan aku lihat sih agak sayang kalau misalkan tidak ditampilkan sebaik mungkin, biar HR nih bisa memahami bahwa Jessica nih keren loh sebagai pekerja gitu, sebagai intern atau sebagai mahasiswa. Mau scroll lagi ke bawah mungkin Jessica? Ke bawah lagi. Word and volunteering and skills. Nah, itu akan nyisa dikit tuh ya teksnya ke bawah. Nah, baiknya sih dihabisin di atasnya aja gitu biar compact di dalam satu halaman gitu sih. Overall mungkin seperti itu sih saran yang aku bisa kasih. Saran terbaik yang bisa aku kasih saat ini, Jessica bisa pakai contoh-contoh dari website-website yang udah aku dan Mbak Zia share untuk bikin CV-nya lebih keren, lebih menarik, lebih eye-catching. Gitu. Sekalian mau izin tanya Kak, ini aku ada beberapa experience tapi ini kurang berkaitan ya, karena ini seperti contohnya ada asisten lab, terus di sini content specialist, dan yang bawahnya lagi ini lebih ke arah finance yang seperti part time. Jadi itu gimana ya Kak? Kalau ternyata satu sama lain experience-nya mungkin kurang berkaitan gitu. Kalau ini kan berarti Jessica coba bikin CV yang serbaguna gitu ya. Kalau misalkan memang Jessica pengen lebih spesifikin, itu bisa sih bikin satu CV yang fokusnya cuma ke satu posisi aja. Tapi kalau misalkan memang experience-nya terbatas di masing-masing bidangnya, menurut aku digabungin seperti ini aja. Tinggal di Jessica spesifikin lagi sih berdasarkan job title-nya gitu. Makanya aku sarankan biar dirapihin terlebih dahulu biar lebih tertata, bahwa Jessica ada beberapa job experience, lalu bisa dispesifikin di situ. Berarti ini di bidang finance gitu misalkan, ini di bidang apa, sosial media gitu. Aku pun sebetulnya sama dengan Jessica, CV-nya juga seperti ini, jadi agak campur-campur dari beberapa posisi yang pernah aku tempati. Tapi seenggaknya kelihatan journey-nya gitu, bahwa sekarang nih fokusnya lebih ke ini gitu, sekarang nih fokusnya lebih ke itu. Tapi itu kan seiring perkembangan waktu gitu ya. Kalau misalkan sekarang memang belum ada experience di sana, yang nggak masalah gitu ditampilkan seperti ini gitu. Yang penting sih tampilannya akan rapih gitu saat dibaca oleh HR. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke. Baik, terima kasih Jessica. Nah, juga sedikit aku mau nambahin bagi CV-nya Jessica tadi. Kebetulan memang dari segi pengalaman lumayan ya Mas Hubert ya Jessica ya. Banyak yang telah dilakukan dan juga pengalaman juga ada berapa banyak. Sayang banget kalau memang CV-nya hanya kayak deskripsi penjabaran kayak gitu loh. Kalau memang ada template yang bisa dimasukkan atau diberikan untuk pengalaman-pengalaman dan urutan dari pendidikan segala macamnya, itu akan lebih menarik tuh Jess gitu. Nanti boleh coba di canva.com untuk CV desainnya dan di Europass untuk pembuatan CV ATS ya. Kayak gitu. Oke teman-teman, karena memang kita sudah berada di penghujung waktu, mungkin aku kasih waktu 30 detik untuk open cam. Kita akan foto bersama teman-teman untuk closing acara kali ini. Silahkan yang mungkin mau rapi-rapiin rambut dulu, ataupun mungkin ingin rapi-rapiin jilbab. Baik, oke, masih ada yang mau buka kamera satu persatu? Oke, aku akan tag halaman pertama, ada 3 page ya teman-teman ya. Oke, Rika Yumi masih rapiin handphonenya, masih nyusun handphonenya dulu. Oke. Nah, oke baik, aku akan tag halaman pertama ya teman-teman ya. 1, 2. Oke, halaman kedua 1, 2. Oke, untuk halaman ketiganya tidak ada yang buka kamera ya. Oke.
Baik, teman-teman, sekali lagi aku mau share dulu info selanjutnya nih, teman-teman. Di sini ada info lagi buat teman-teman semua. Nah, layarku sudah terlihat, teman-teman? Oke, baik. Nah, jadi rangkaian kegiatan Career Preparation Week ini akan berlangsung dari 4 Juli sampai 8 Juli, teman-teman. Jadi di sini kita akan ada berbagai narasumber yang akan mengisi kegiatan ini, yang pastinya akan membantu teman-teman semua untuk kayak review CV dan juga melakukan simulasi interview. Nah, besok ada dari timnya Match Kerja ya, teman-teman ya, Mbak Fitria Handayani yang akan juga membantu teman-teman untuk review CV bagi job seeker. Dan untuk selanjutnya Rabu juga ada lagi dari Klub ID, yakni Mas Gregorius. Dan kemudian selanjutnya di hari Kamis dari Top Karir, jadi Mbak Erin yang akan melakukan simulasi interview, dan juga di hari Jumat dari tim Sesa Inti yang akan melakukan CV review, teman-teman. Jadi rangkaian kegiatan ini akan berlangsung selama 1 minggu, teman-teman boleh ikut semuanya, boleh juga pilih beberapa yang teman-teman mau, bebas teman-teman ya. Jadi silahkan ikutin semuanya. Sampai sampai teman-teman berhasil mungkin pengen dapat kerja yang baik tuh gimana sih, terus kemudian melakukan simulasi interview yang bagus tuh gimana, seperti itu. Oke, sekian dari aku infonya. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Hubert dari Prospel yang sudah meluangkan waktu dan juga tenaganya untuk sesi review CV di hari ini, di hari pertama kegiatan preparation Job Expo ya, teman-teman ya. Terima kasih, mudah-mudahan untuk berikutnya Prospel dan Binus Karir bisa kerjasama lagi. Dan juga terima kasih untuk teman-teman Binusian yang sudah meluangkan waktunya dan juga bersedia untuk CV-nya direview dan diulas ya, teman-teman ya. Nantikan acara kami berikutnya. Oke, kalau kayak gitu saya Zia dan tim Binus Karir, ada Mbak Wahyu, Mbak Laras, Mbak Puri, Mbak Yuli, dan rekan-rekan lainnya mohon pamit sore hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Semoga bermanfaat. Sehat selalu. Sampai Terima jumpa kasih. besok, teman-teman. Terima kasih Mas Hubert. Sehat selalu, sukses ya teman-teman. Ya, terima kasih. Sampai jumpa besok. Sampai ketemu besok. Saya izin dan meeting ya teman-teman. Jangan lupa untuk absen kedua. Ya, sama-sama.